membiarkan sahabatnya bergiliran memerankannya. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setiap malam aku menyambut suami yang membahagiakan. Suami malam ini begitu lugu dan pandai melayani. Suami esok malam jelas sekali memiliki kekuatan iblis. 2 bulan kemudian, Fu Rongjun yang asli kembali setelah lolos dari maut. Aku menyambutnya dengan wajah tersipu malu. Akhir-akhir ini kau terlalu kasar. Bisakah kita istirahat sebentar? 2 hari lagi kita coba posisi baru. Wajah Fu Rongjun menjadi pucat pasi. Pandangannya jatuh pada bekas ciuman di tulang selangkaku. Giginya nyaris hancur karena terkatup rapat. Posisi baru, di mana kau melakukannya? Penting sekali, ya. Aku mengenakan pakaian yang tipis. Saat aku mendorong pintu ruang belajar, Fu Rongjun sedang membaca buku. Mendengar suara itu, dia mengangkat kepala seolah membeku. Telinga dan lehernya seketika memerah. Suamiku, arak yang dikirim ibu hari ini, sepertinya bermasalah. Kalau kau tidak menolongku, kau tidak akan mati. Fu Rongjun terkejut. Fu Rongjun mencoba menolak, tapi dia tidak berani bergerak. Karena begitu dia bergerak, dia bisa merasakan lekuk tubuhku yang indah. Jadi, dia hanya bisa menegakkan lehernya dan berbicara dengan suara tertahan. Istriku. Kata-kata penolakannya kuhentikan dengan sebuah ciuman. Dia bahkan tidak berani bernapas. Dia kudorong hingga jatuh ke atas dipan. Dia begitu polos sampai seluruh tubuhnya kaku. Dia memejamkan mata, sama sekali tak berani menatapku. Sampai aku mulai membuka ikat pinggangnya. Barulah dia tiba-tiba membuka mata dan memegang tanganku yang nakal. Mungkin dia benar-benar takut aku akan mati. Setelah beberapa kali berjuang menahan diri, dia akhirnya mengertakkan gigi, istriku. Biar aku saja, aku bertanya dengan wajah memelas, apa kau tahu caranya? Dia terdiam sejenak, seolah mengerti. Lanjutkanlah. Kau, ajari aku. Aku cepat sekali belajar. Dia memang belajar dengan sangat cepat. Tenaganya juga luar biasa. Aku sebagai guru baru mengajarinya setengah jalan. Tapi sudah dilayaninya hingga aku tak bertenaga. Sampai larut malam, barulah dia tertidur karena lelah. Aku pun mengelus wajahnya dan melepaskan topeng tipis itu. Tampaklah wajah penuh kasih sayang yang sama sekali berbeda dari Fu Rongjing. Shen Weichu, aku kenal dia. Jenderal muda paling berbakat yang kembali dari ekspedisi ke barat tahun lalu. Kudengar dia terluka parah di medan perang. Setelah kembali ke ibu kota karena terkena angin. Kaisar beberapa kali hendak menjodohkannya, tapi selalu ditolaknya. Itulah sebabnya Fu Rongqiong merasa aman menyuruhnya datang untuk menyamar. Aku merasa sedikit sedih. Jadi, pria malam ini juga bukan suamiku. Tapi aku hanyalah wanita yang jujur dan penurut. Aku terlalu takut. Sama sekali tidak berani membongkarnya. Aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Memasang kembali topengnya. Lalu melanjutkan tidur dengan perasaan sedih. Sejak kecil aku memang anak yang polos. Sebelum menikah, kakak perempuanku sangat kesal dengan kepolosanku. Fu Renzong itu hanya memberimu manik-manik koral tak berharga. Mengajakmu jalan-jalan beberapa kali. Dan mengucapkan beberapa kata manis padamu. Lalu kau bersikeras hanya mau menikah dengannya. Adik bodoh, kalau seorang pria tidak mau menghabiskan uang untukmu sebelum menikah, dia pasti tidak akan memberikannya setelah menikah. Bagaimana kau bisa begitu polos? Setidaknya, buat dia memberimu lebih banyak hadiah. Ambil keuntungan darinya. Kakakku terlahir memesona dan sangat berpengalaman. Dia sudah terbiasa menghadapi berbagai kesulitan besar. Dulu di kota kami, para pria sampai mengantre untuk memberinya uang dan hadiah. Mana mungkin dia mengerti perasaan wanita sederhana dan polos sepertiku, yang dikejar-kejar oleh seorang pria dengan penampilan dan latar belakang keluarga yang luar biasa. Betapa langkanya kesempatan itu. Sebagai balasan untukmu nanti. Fu Rongjun tidak pernah menyentuhku. Aku selalu patuh dan penurut. Pernikahan kami baru berjalan sebulan lebih. Fu Rongjun sudah menyelamatkan seorang dayang istana dari para bandit gunung.
Dia menempatkannya di luar kota. Aku pun tetap patuh dan penurut. Bahkan, lebih dari 2 bulan yang lalu, aku tahu dayang itu melindunginya dari sebuah panah. Dia terluka parah dan hampir mati, dan agar tidak mengganggu tugas resminya, sekaligus bisa menghabiskan 3 bulan kebahagiaan biasa dengan dayang itu. Suamiku menghabiskan banyak uang untuk membuat sebuah topeng kulit manusia. Dia meminta teman-temannya untuk bergantian menyamar sebagai dirinya. Aku pun tetap patuh dan penurut. Aku berpura-pura tidak tahu. Mungkin dia takut aku akan membuat keributan jika aku mengetahuinya. Hari saat dia pergi, dia memperingatkanku dengan dingin, Qin Suihe. Wanita kaku dan membosankan sepertimu. Satu-satunya kelebihanmu adalah kepatuhanmu. Untuk selanjutnya, tetaplah patuh. Jangan coba-coba mendekatiku. Apalagi bermimpi untuk mendapatkan hatiku. Selama kau bersikap patuh, kau masih bisa menjadi nyonya Sizimu. Tentu saja aku patuh. Tapi, mulutku ini tidak bisa diam. Suatu hari, aku tidak sengaja keceplosan di depan ibu mertua yang sudah tidak sabar menimang cucu. Aku keceplosan di hadapannya, memberitahunya bahwa Fu Rongjun tidak pernah menyentuhku. Sejak hari itu, selalu ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam makananku. Kami, para wanita yang patuh, tidak akan pernah berani mencari pria lain di luar sana untuk menawar racun dan bertahan hidup. Aku hanya bisa mendatangi suamiku sendiri setiap hari dan berdoa semoga suamiku hari ini adalah Fu Rongjun yang asli. Sayangnya, sudah lebih dari sebulan dan tak satu pun dari mereka adalah dia. Keesokan harinya, saat aku terbangun, Shen Weichu sudah bangun. Dia sedang duduk di tepi ranjang, termenung dengan ekspresi serius. Rasa sakit, penyesalan, dan menyalahkan diri sendiri terpancar satu persatu dari wajahnya. Mendengar suara gerakan, dia menoleh dan melihatku sudah bangun. Dia langsung menjadi bingung dan salah tingkah. Dia sangat berbeda dengan yang 10 hari lalu. Orang yang memerankan Fu Rongjun kali ini benar-benar berbeda. Dia sangat pemalu. Telinganya sampai memerah dan bicaranya terbata-bata. Setelah ragu-ragu cukup lama, barulah dia sepertinya membulatkan tekad. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya, Anda tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Dia menggumamkan apa, sih? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pandanganku jatuh pada pinggangnya yang ramping di antara bahunya yang lebar. Efek obatnya mulai terasa lagi. Tetapi, seorang wanita baik-baik tidak mungkin mengajak suaminya melakukan hal seperti itu di siang bolong. Jadi, aku hanya bisa menahannya. Aku menunduk dan tersenyum malu. Kanda, apa yang kau katakan? Kita ini suami istri. Bukankah hal semacam ini sangat wajar? Ekspresi pria di balik topeng itu membeku. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Aku tidak bisa melihatnya. Sambil merapikan pakaian, aku bangkit dan dengan lembut mendesaknya. Kanda, bukankah hari ini kau ada janji untuk bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Jing? Cepatlah pergi. Jangan sampai menunda urusan penting. Tentu saja dia harus pergi dari kediaman ini. Sesuai kesepakatan, satu orang mendapat giliran selama 7 hari. Hari ini adalah hari ke-7 kedua baginya memerankan Fu Rongjun. Jika dia tidak pergi, bagaimana dia bisa menukar topengnya? Tetapi, mungkin karena kami sudah bersentuhan, dia jadi punya pikiran yang lain. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menggertakkan gigi dan berkata, Nyonya, sebenarnya aku bukan. Aku segera bangkit memotong perkataannya. Kanda, aku baru teringat, hari ini aku juga ada janji dengan seseorang. Aku harus segera kembali untuk menulis surat. Kalau tidak, nanti terlambat. Setelah berkata begitu, aku turun dari ranjang dan bergegas pergi. Baru setelah berlari keluar halaman, aku menepuk-nepuk dada untuk mengatur napasku. Aku menghela napas lega. Nyaris saja. Dia hampir saja membongkar semuanya. Aku memang benar-benar ada janji dengan seseorang. Janji temu ini diatur oleh teman Fu Jingrong yang lain. Setelah bersolek, aku pun tiba di paviliun King Feng. Lu Zi sudah menunggu di sana. Dia adalah putra Perdana Menteri yang baru saja lulus sebagai peringkat ketiga dalam ujian kenegaraan tahun lalu. Kini,
dia menjabat sebagai wakil menteri di kuil Dali. Tapi dibandingkan Fu Jingrong, dia lebih dulu mengenalku. Saat kami kecil, keluarga kami tinggal di kota Xianzhou. Kami adalah tetangga. Meskipun keluarga Lu sudah pindah ke ibu kota 10 tahun yang lalu. Aku dan Luzi juga sudah 10 tahun tidak bertemu. Tapi setelah bertemu kembali, kami tidak merasa canggung. Bahkan dalam permainan sandiwara yang melibatkan Jingrong ini, dia bukan hanya tidak ikut serta, tapi juga sudah beberapa kali memberiku peringatan halus. Hari ini, dia datang untuk mengingatkanku lagi. Di dalam ruangan, dia memegang cangkir tehnya. Lalu bertanya dengan suara lembut. Tadi malam, suamimu, Jingrong, apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Dia sangat tampan, dengan mata sayu yang menawan, dan senyum yang begitu lembut. Aku pun menunduk malu, dan sengaja memperlihatkan bekas merah di leherku akibat ciuman semalam. Suamiku, tentu saja dia sangat baik. Napas Luzi tercekat. Jari-jarinya yang mencengkeram cangkir teh tiba-tiba memutih. Meskipun dia masih berusaha tersenyum, nada bicaranya menjadi sangat dingin. Sui He, orang-orang di ibu kota ini semuanya licik dan penuh siasat. Mereka mungkin terlihat baik padamu, tapi siapa tahu di dalam hati mereka menyembunyikan niat busuk apa. Kamu sejak kecil selalu polos dan penurut. Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilan luar mereka. Mana pernah wanita lugu sepertiku mendengar kata-kata sekasar itu. Seketika, mataku terbelalak dan aku bertanya. Maksudmu suamiku menipuku? Kakak Luzi. Aku tidak punya kakak laki-laki. Sejak kecil, aku selalu menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Sekarang, aku dan suamiku bahkan belum genap setengah bulan menikah. Bagaimana bisa kakak mengadu domba kami seperti ini? Saat aku berbicara, air mataku langsung mengalir deras. Tentu saja aku tidak marah ataupun sedih. Situasi seperti ini hanya untuk membangun suasana saja. Bahkan, dari sudut ini, saat aku sedikit mendongak menatapnya, adalah sudut yang telah kulatih berkali-kali. Terlihat menyedihkan, sekaligus cantik. Benar saja, dia melihatku menangis. Luzi langsung panik. Dia dengan cemas mengulurkan tangan untuk menyeka air mataku. Bukan, bukan. Aku tidak bermaksud mengadu domba. Aku hanya... Suaranya tiba-tiba terhenti. Dia mendadak terpaku. Karena saat itu, aku langsung menggenggam tangannya. Tanpa sadar, pipiku menempel dan bergesekan lembut di telapak tangannya. Dengan wajah tulus, aku menyambung perkataannya. Aku mengerti. Kak Luzi, kau hanya mengkhawatirkanku. Tenang saja, suamiku sangat baik. Dia tidak akan membohongiku. Kudengar, selama ini Luzi hanya fokus belajar. Dia tidak dekat dengan wanita. Kamarnya hanya diisi oleh pelayan pria. Bahkan tidak ada satupun dayang cantik. Nyonya Lu sampai sangat curiga. Kalau putranya itu punya penyakit tersembunyi yang tak bisa diceritakan. Tapi, jelas-jelas dia tidak punya penyakit seperti itu. Karena saat aku bicara, ujung bibirku menyentuh telapak tangannya. Aku bisa melihat dengan jelas jakunnya bergerak. Aku juga melihat debaran hati dan keengganan di matanya. Rasa cemburu melintas sekejap. Ekspresinya tampak linglung. Setelah beberapa saat, dia seolah tersentak kaget. Dengan kasar, dia menarik kembali tangannya. Dia sama sekali tidak sadar, di luar pintu di belakangnya. Ada dua bayangan yang melintas sekilas. Saat aku kembali ke kediaman, Fu Rongjin sudah ada di sana. Tentu saja, itu bukan Fu Rongjun yang asli. Itu adalah Pangeran Jin, Xie Tinglan, yang sedang menyamar. Sifatnya sangat dingin. Begitu dinginnya, sampai-sampai meski dia memakai topeng, aku bisa langsung membedakannya dari Fu Rongjun. Dan Shen Weiju. Dia juga sedang membaca buku. Tapi pikirannya jelas tidak tertuju pada buku itu. Dia melirikku sekilas. Dari mana saja. Bagaimanapun juga, dia seorang pangeran. Setiap gerak-geriknya, saat berbicara, tanpa sadar memancarkan aura seorang penguasa. Aku tidak merasa takut. Pandanganku tertuju pada tangannya yang memegang buku. Pada jari-jarinya yang tampak kokoh, dan pinggangnya yang kuat. Seketika, pikiranku melayang pada kejadian terakhir di ranjang kami. Otot perutnya yang terbentuk jelas.
dan kekuatan pinggangnya yang tak kenal lelah. Kami, para wanita lugu, mana tahan dengan godaan terang-terangan seperti ini. Tenggorokanku seketika terasa kering. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, lalu menjawab dengan patuh. Aku pergi ke paviliun King Feng. Tatapan matanya menjadi lebih dalam. Tepat saat itu, seorang pelayan masuk membawa semangkuk sup ayam. Nyonya, ini sup ayam hari ini pesanan Nyonya besar. Ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam sup ayam itu. Terakhir kali aku sudah menggunakan alasan ini. Hari ini, tentu saja aku tidak bisa meminumnya lagi. Dengan sedikit rasa sesal, aku melirik Xie Tinglan. Aku menghela napas pelan dan berkata, bawa pergi saja. Hari ini aku tidak ingin minum. Tetapi, dia menahan pelayan itu. Bawa kemari. Ini adalah niat baik dari ibu. Dia menatapku lekat-lekat. Pandangannya tidak pernah beralih dariku saat dia meminum supnya. Baru setelah meletakkan mangkuk kosong itu, dia bangkit berdiri. Nyonya, istirahatlah. Hari ini aku akan tidur di ruang baca. Hatiku hancur. Bukan karena kasihan padanya, tapi kasihan pada diriku sendiri. Aku segera menarik tangannya. Kau tahu ibu menambahkan sesuatu ke dalam sup itu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu tidur sendirian di ruang baca? Apa, kau sudah bosan denganku dan ingin mencari orang lain? Aku menatapnya dengan tatapan memelas. Matanya melirik ke bawah, lalu melihat bekas kemerahan di leherku. Pandangannya menajam, nadanya tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Kau juga seperti ini. Sepertinya dia ingin bertanya, apa aku juga menggoda orang lain seperti ini? Tapi, mana berani aku menjawabnya. Belum sempat dia selesai bicara, aku sudah berjinjit dan menciumnya. Sifatnya begitu dingin, tapi bibirnya terasa begitu lembut. Untungnya, bagian tubuhnya yang lain tidak lembut. Saat tanganku mulai nakal dan bergerak ke bawah, matanya seketika menjadi gelap. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengangkatku dan membawaku ke ranjang. Dia memang orang yang tidak banyak bicara, dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kali ini dia jelas jauh lebih mahir. Tapi tetap saja, dia tidak banyak bicara. Suaraku yang terputus-putus tak bisa menahan diri untuk menggodanya. Suamiku, buku yang kuberikan padamu tempo hari, apa sudah kau praktikan? Diam. Apa kau masih ingat gambar di halaman 15? Aku ingat. Bibirku sudah dibungkam oleh ciumannya. Akhirnya aku diam juga. Sebenarnya, Xie Tinglan itu punya penyakit. Kabarnya, dia mengidap penyakit yang membuatnya benci pada wanita. Penyakit yang membuatnya tidak bisa menyentuh wanita. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat seorang pelayan wanita tidak sengaja menyentuh tangannya, ruam merah langsung menyebar hingga ke tulang selangkanya. Hari itu, aku menemukan rahasianya. Dia memperingatkanku dengan dingin, jangan sembarangan mengatakan hal yang tidak seharusnya. Jaga lidahmu. Tapi akhir-akhir ini, aku bermesraan dengannya sepanjang malam. Dia jelas tidak kenapa-kenapa, bahkan luar biasa bertenaga. Aku tidak tahu apakah ini caranya membalas dendam padaku. Karena telah mengetahui rahasianya. Sering kali aku tertidur karena kelelahan. Sementara dia masih belum mengenal lelah. Malam ini pun begitu, aku sangat lelah. Sebelum aku tertidur dalam keadaan setengah sadar, dia masih belum berhenti. Dalam mimpiku, dia bahkan masih berbisik lirih di telingaku dengan suara terputus-putus. Kalau saja bisa terus seperti ini. Alangkah indahnya. Mungkin ini benar-benar hanya mimpi. Karena aku bermimpi tentang hari kedua setelah aku dan ayah pindah ke ibu kota. Aku dan Kaksu berada di restoran King Feng. Kami tak sengaja bertemu Furongjing dan rombongannya. Hari itu, mata Kaksu berbinar-binar sambil menunjuk ke arah mereka. Wah! Pakaian orang itu terbuat dari sutra puncak awan. Satu gulungnya saja harganya 100 tael perak. Lihat mahkota giok orang itu giok hangat yang si kualitas terbaik. Harganya pasti beberapa ribu tael, kan? Dan juga liontin gioknya. Liontin gioknya lebih bagus daripada mutiara timur yang ada di tombaknya. Adik, orang-orang di kota ini kaya raya sekali, ya.
Kaksu memang lihai, selalu bisa mengenali kualitas barang hanya dengan sekali lihat. Aku tidak punya keahlian sehebat dirinya. Aku juga sangat dangkal. Aku hanya menyukai penampilan pria tampan. Hanya dengan sekali lihat. Aku suka Raja Cermin yang sedingin bunga di puncak gunung. Aku suka Jenderal Muda Sen yang lugas dan polos. Bahkan saat bertemu kembali setelah lama berpisah. Aku juga menyukai Luci yang selembut giok. Sedangkan untuk Fu Rongjun. Boleh juga sih, tapi aku ini wanita baik-baik. Mana mungkin aku secara terang-terangan punya 3 atau 4 suami. Jadi, saat aku tahu Fu Rongjun mengomentariku di depan umum. Putri sah dari keluarga Qin, ya. Masih lumayan baik-baik dan tahu diri. Ibuku bilang, kalau menggait wanita seperti itu jadi istri, hahaha. Rumah tangga pasti akan damai. Dan saat dia sengaja mendekatiku lalu datang ke rumah untuk melamar. Aku hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Aku sangat puas menikah dengan Fu Rongjun. Fu Rongjun pergi dari rumah demi wanita lain. Dan menyuruh teman-temannya menyamar untuk menggantikannya. Aku malah jadi lebih puas. Dengan puas, aku membenamkan diri dalam dekapan hangat keramaian pasar. Dalam tidurku, aku tak bisa menahan tawa. Saat aku bangun, hari sudah siang. Xie Tinglan tidak ada di kamar. Aku bangkit dan mengenakan pakaian. Aku melihat diriku di cermin. Seolah-olah disengaja. Di bagian tubuhku yang ada bekas merah. Ditimpa lagi dengan lapisan bekas yang baru. Bahkan ada beberapa bekas baru yang ditambahkan. Aku sedikit cemas. Bekas merah ini terlalu jelas. Sepertinya tidak akan hilang dalam 7 hari. Aku baru saja hendak memanggil pelayan. Untuk mengambilkan salep. Tiba-tiba kulihat Xie Tinglan masuk. Tunggu, sepertinya itu bukan Xie Tinglan. Topeng yang mereka pakai. Meskipun terbuat dari bahan khusus. Dan terlihat sangat nyata. Tapi sealami apapun ekspresinya. Tetap saja tidak bisa melihat warna wajah aslinya. Tapi orang di hadapanku ini punya lingkaran hitam di bawah mata. Wajahnya pucat pasi dan tampak menyedihkan. Seolah-olah dia telah diburu selama berhari-hari. Sepertinya ini Tuan Furong yang asli. Benar-benar Tuan Furong yang asli. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Ah, sudahlah, aku tidak peduli. Aku bangkit sambil tersenyum. Dan menghampirinya dengan ekspresi malu-malu. Dengan mesra, ku pegang lengannya. Suamiku, dari mana saja kamu tadi? Setelah menikah, dia tidak pernah menyentuhku. Dulu, aku juga selalu bersikap sopan padanya. Tidak pernah mesra. Tiba-tiba lengannya ku pegang. Ekspresinya langsung menegang. Dia tertegun sejenak. Baru saja mau menarik tangannya, dia melihat bekas merah di leherku. Seketika, nada bicaranya menjadi suram. Xin Suihe, ada apa dengan lehermu itu? Dia bukannya peduli padaku, hanya saja terkejut. Sebagai istri sahnya, aku berani-beraninya berselingkuh secara terang-terangan. Dan bahkan tidak berusaha menutup-nutupinya. Aku pura-pura tidak melihat raut wajahnya. Kupukul pelan dadanya. Lalu menunduk malu-malu. Ih, menyebalkan. Ini kan salahmu juga. Aku baru saja mau membicarakan ini denganmu. Akhir-akhir ini kamu terlalu ganas. Bisakah kita istirahat sejenak? Mungkin 2 hari lagi baru kita coba gaya baru. Begitu aku selesai bicara, aku bisa dengan jelas mendengar napasnya tertahan. Dia menggertakkan gigi dan mencengkeram pergelangan tanganku. Memaksaku mengangkat kepala untuk menatap matanya. Kurasa dia sudah menebak kebenarannya. Tapi meskipun wajahnya pucat pasi dan giginya hampir remuk, dia tetap bertanya kata demi kata, di mana tanda hati itu? Posisi baru apa yang digunakan? Dan begitu dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar beberapa langkah kaki dari luar halaman. Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat 3 orang bergegas datang. Mereka adalah Xie Tinglan yang sudah melepas topengnya, Shen Weizhu, dan Lu Zi. Kami berlima yang ada di sana saling memandang. Suasana seketika menjadi hening. Sampai rasa sakit yang tajam terasa di pergelangan tanganku. Aku berseru dengan pilu, suamiku. Sakit sekali. Di mana yang sakit? Fu Rongjun dan Lu Zichai tiba-tiba berbalik.
Wajah Fu Rongjun sudah benar-benar muram. Dia berkata dengan suram. Dia memanggilku. Sekilas raut canggung muncul di wajah mereka berdua. Hanya Luzi yang dengan tenang maju dan menarik pergelangan tangannya. Lepaskan dulu. Cengkeramanmu menyakitinya. HMPH, menyakitinya. Panggilanmu mesra sekali. Meskipun saat usulan untuk menyamar dan bermain peran diajukan, hanya Luzi yang menolak dan menentangnya. Tapi Fu Rongjun dibutakan oleh bekas merah di leherku. Dan juga sikap orang-orang hingga dia benar-benar kehilangan akal. Saat ini, dia mencurigai semua orang sebagai kekasih gelapku. Bukannya melepaskan tanganku, dia malah mencengkeramnya lebih erat. Wanita polos sepertiku mana pernah melihat pemandangan seperti ini. Aku merasa sakit sekaligus sedih. Air mataku langsung mengalir deras. Aku tidak tahu, apakah aku melakukan sesuatu yang salah. Maafkan aku. Apa salahku? Katakan saja, aku pasti akan memperbaikinya. Aku menangis sejadi-jadinya. Terlihat sangat menyedihkan. Shen Weichu yang pemarah langsung tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan diri dan membentak Fu Rongjun, apa kau ini masih manusia? Kau tidak lihat dia sudah menangis. Fu Rongjun menggeretakkan giginya. Dia adalah istriku. Menderita atau tidak, itu bukan urusanmu. Perkataan itu membuat Xie Tinglan tidak senang. Dia berkata dengan dingin, suami dan istri seharusnya saling menghormati. Sikapmu yang seperti ini sungguh tidak pantas. Itu membatasi kebaikan hati Fu Rongjun. Xie Tinglan adalah seorang pangeran dan juga sepupu Fu Rongjun. Meskipun dia juga termasuk orang yang dicurigai oleh Fu Rongjun. Tetapi di depan umum, Fu Rongjun masih harus mendengarkan perkataannya. Akhirnya dia melepaskanku. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, lalu bertanya dengan dingin. Untuk apa kalian datang kemari? Mereka bertiga saling berpandangan. Akhirnya, salah seorang dari mereka menjelaskan, kami dengar Anda diserang oleh seseorang. Kami datang untuk menjenguk. Jadi dia benar-benar diserang, ya. Mengerikan sekali. Aku sampai tidak bisa fokus menangis. Aku diam-diam memasang telinga untuk mendengarkan. Namun, Fu Rongjun tidak mau membahasnya lebih lanjut. Dia berkata dengan jengkel, siapapun yang melakukannya. Aku sendiri yang akan menyelidikinya. Sudah tidak ada apa-apa. Kalian pulanglah dulu untuk hari ini. Dia mengusir mereka dengan tidak sabar. Meskipun ketiganya berkata datang untuk menemuinya, tatapan mereka tidak pernah lepas dariku, sehingga mereka pun tidak bisa bicara banyak. Mereka hanya bisa berbasa-basi sebentar. Dan berjanji akan bertemu di lain hari. Tatapan dinginnya menyapu mereka bertiga satu persatu. Dalam hati, Fu Rongjun terus menebak dan membuat perhitungan. Baru setelah bayangan mereka bertiga benar-benar lenyap, dia berbalik dan mendekatiku selangkah demi selangkah. Aku bertanya sambil tersenyum menahan amarah. Tiba-tiba saja, hari ini aku sibuk sekali. Aku tidak tahu posisi apa itu. Orang yang namanya sama denganku, Leng Yue, yang tahu tanggalnya. Dia pasti bisa menebak siapa pelakunya. Tentu saja aku tahu dia sedang memancingku untuk bicara. Tapi aku tetap menjawab dengan jujur. Jembatan Pomu. Aku sudah lama tidak datang bulan. Aku selalu membuatkan sup penambah stamina untukmu, suamiku. Selama lebih dari sebulan terakhir ini. Kau sangat memperhatikanku. Tak ada satu kata pun dariku yang bohong. Meskipun air mataku belum berhenti mengalir. Mataku juga masih merah. Tapi pipinya sudah bersemu merah karena malu. Beginilah stereotip orang jujur seperti kami. Meskipun dia tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sadar kalau kesalahannya bukan padaku yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Karena itu, Fu Rongjin hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya dengan perasaan kesal. Tangannya terkepal erat. Dia mungkin sedang berpikir, selama sebulan lebih ini, aku, yang dia kasihani itu sebenarnya satu orang atau dua orang. Atau, jangan-jangan ada orang ketiga. Namun, sebelum dia menemukan jawabannya, seseorang masuk lagi dari halaman luar. Seorang wanita. Seorang wanita yang sangat mirip dengan kakak suku. Terlihat lemah lembut dan sangat cantik.
Wanita cantik dengan dada berisi dan pinggang yang ramping. Wanita cantik itu memasang wajah yang menyedihkan. Dengan memelas dia memanggil Fu Rongjin. Kakak Rongjin. Hanya dengan satu panggilan itu, semua amarah Fu Rongjin langsung sirna. Matanya dipenuhi rasa iba. Hal itu juga membuat hatiku bergetar hebat. Aku merasa rendah diri. Sambil menunjuk ke arahnya dengan ragu, aku bertanya pada Fu Rongjin dengan suara bergetar. Permisi. Siapa dia? Sebenarnya, aku tahu siapa dia. Dia adalah Fu Rongjin, dayang istana yang dia selamatkan dari para bandit dan diajak untuk mengasingkan diri. Tapi Fu Rongjin ingin menyembunyikannya dariku. Menyembunyikannya dari semua orang di kediaman Markis. Dia bahkan menyuruh Yirong untuk menyamar sebagai wanita itu. Tentu saja aku harus ikut dalam permainannya. Berpura-pura tidak tahu. Menunggu sampai dia mengaku dengan sendirinya. Dia adalah Mu Qing, penyelamat hidupku. Sekitar 10 hari yang lalu, dia terluka parah demi menyelamatkanku. Sekarang kau malah meragukan anakku. Meskipun demi anak itu, dia bersedia menjadi istri. Tapi aku tidak ingin dia dirugikan. Aku sudah periksa, 10 hari lagi adalah hari yang baik. Masalah ini, kau yang urus. Untuk saat ini, dia akan masuk ke kediaman dengan upacara sebagai selir terhormat. Ditempatkan di pavilion Hefeng. Untuk selanjutnya, semua kebutuhan makan dan pakaian di kediaman ini. Kakak, atur saja pembagiannya sesuai kehendakmu. Dia menarik Zhou Moqing ke dalam pelukannya. Dengan beberapa patah kata ringan, dia pun memutuskan nasib Zhou Moqing. Aku berusaha tenang, walau hatiku sedih. Aku sangat berduka. Tapi aku adalah wanita yang penurut. Aku sama sekali tak berani mengeluh. Aku hanya bisa menelan kepahitan ini dalam tangis. Mungkin karena tangisanku terlalu menyedihkan. Tatapan tajam Fu Rongjin sedikit melunak. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku mengerti. Aku akan mengurusnya. Setelah berkata begitu, aku bergegas pergi dari sana. Hingga aku keluar dari halaman dan memastikan tak ada yang mengikutiku. Barulah aku menyeka air mataku. Dan bernapas lega. Nyaris saja, nyaris sekali. Aku hampir saja harus mendengar penjelasannya. Dan terpaksa mengatakan kalau aku memaafkannya. Untuk upacara penerimaan selir Fu Rongjin. Aku benar-benar mengurusnya dengan sungguh-sungguh, membuatnya besar dan meriah. Aku tidak hanya mengundang para nona bangsawan terpandang di ibu kota. Bahkan teman-teman baik Fu Rongjin pun. Aku juga secara khusus mengirimkan undangan pada hari upacara itu. Para nona bangsawan menatapku dengan tatapan penuh simpati. Mereka semua mulai berbisik-bisik. Meskipun Fu Ronghe adalah putra mahkota Markis Nanyang. Tapi ayah Qin Suihe juga seorang menteri ritus. Belum genap setengah tahun menikah, dia sudah mengambil selir. Dan mengadakan upacara semeriah ini pula. Bukankah ini sama saja dengan menginjak-injak harga diri keluarga Qin? HMPH, kalau itu aku. Pasti sudah kupukuli dan kuusir selir itu. Kasihan sekali putri utama keluarga Qin ini. Sebelum menikah pun dia sudah terkenal sebagai gadis yang penurut dan naif. Aku mendengarkan semuanya. Tidak menangis, tidak membuat keributan. Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Perlahan, separuh dari bisikan simpati itu berubah menjadi rasa iba. Adapun separuh lainnya, mereka tersipu malu. Pangeran Xingwang ternyata juga datang. Cepat lihat, apakah pakaianku hari ini cantik? Jenderal Shen juga ada di sini. Kakek menoleh. Shen Weichu tidak hanya menoleh, tapi juga berjalan mendekat. Dia melihat wajahku yang sedih namun pura-pura tegar. Kau baik-baik saja. Dulu, dia memanggilku Nyonya Ipar. Lalu saat menyamar menjadi Fu Rongjin, dia memanggilku Nyonya. Aku mengerti jika dia kesulitan mengubah panggilannya setelah semua perubahan itu. Tapi aku adalah wanita yang bermartabat. Bagaimana bisa aku membiarkan pria lain memanggil nama kecilku? Aku mundur selangkah untuk menjaga jarak. Aku tersenyum pahit. Aku baik-baik saja. Tapi, mohon Jenderal Shen memanggilku Nyonya Ipar. Meskipun suamiku sudah memiliki Nyonya Zhou dan mungkin tidak peduli. Tapi aku tidak ingin dia salah paham. Dari sudut mataku,
Kulihat wajah Sen Weichu memucat. Dia sepertinya tidak terima dengan perubahan sikapku. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan sesaat. Dia memiliki wajah seorang pemuda yang bersemangat. Aku tidak tahu seperti apa dia di medan perang. Tapi di atas ranjang, saat dia merasa sedikit bersalah. Sepasang mata Phoenix-nya yang sedikit terangkat itu, ujungnya akan perlahan memerah. Sama seperti sekarang. Tiba-tiba aku merasa sedih. Aku tak akan pernah lagi bisa belajar untuk maju. Dia akan bertanya padaku dengan tatapan memelas. Apa? Aku benar-benar tidak boleh menunggang kuda lagi. Melihatku hampir menangis. Sen Weichu menjadi panik. Dia ingin menghiburku. Tapi sebelum dia sempat bicara, dia dipotong oleh sebuah suara dingin yang penuh amarah. Apa yang sedang kau bicarakan? Itu Fu Rongjun. Di belakangnya ada Zhou Muqing yang berpakaian mewah. Fisik Zhou Muqing lemah. Lemah gemulai bagai dahan dedalu. Tapi mulutnya sangat tajam. Dia menatapku, lalu menatap Sen Weichu. Kakak, apakah Anda sangat akrab dengan Jenderal Sen? Kata-katanya menggantung di udara. Wajah Fu Rongjin seketika menjadi muram. Akhir-akhir ini, dia setiap hari berada di kamar Zhou Mu. Tidak ada waktu untuk menemuiku. Meskipun setelah hari itu dia tidak pernah membahasnya lagi. Tetapi istrinya sendiri dan sahabat baiknya sendiri telah melakukan hal yang tak sepantasnya. Padahal dia tahu betul bahwa dialah yang mengatur semua itu. Tapi, pria mana yang mau mengakui kesalahannya sendiri dan melupakan dendamnya begitu saja? Fu Rongjin tidak akan seperti itu. Jadi, begitu ada kesempatan untuk mencari kesalahanku, dia pasti akan langsung mengambilnya. Lalu dengan tenangnya melimpahkan semua kesalahan padaku. Qin Suihe, sebagai istri seorang pangeran, begitu mesra dengan pria lain di depan umum. Apa kau masih punya muka? Perkataan itu sungguh kasar. Wanita lugu sepertiku mana tahu caranya berdebat. Aku hanya bisa menangis. Mataku terbelalak dan aku menangis. Dengan sangat menyayat hati. Air mataku jatuh bercucuran. Seperti yang kuduga. Sen Weichu yang berwatak lurus itu pun langsung panik. Kau sendiri yang bilang ini di depan umum. Begitu banyak pasang mata yang melihat. Aku dan kakak ipar hanya berbasa-basi sebentar. Mengapa kau harus mengucapkan kata-kata sekasar itu?